Kembali lagi di channel Vismat, kita akan bahas materi UTBK Logika Matematika bab pernyataan ekivalen. Nah, terkadang saat kita menyelesaikan soal logika menggunakan aturan penarikan kesimpulan, kita tidak menemukan jawabannya, padahal kita sudah yakin itu benar, terutama pada kesimpulan yang bentuknya jika maka atau implikasi. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu tentang pernyataan ekivalen. Nah, apa itu pernyataan ekivalen? Jadi, pernyataan ekivalen merupakan pernyataan yang sama-sama bernilai benar, terutama pada pernyataan yang bentuknya adalah implikasi atau jika maka. Ternyata, jika P maka Q memiliki bentuk notasi yang lain yang nilainya sama-sama benar. Nah, bentuknya apa saja? Jadi, jika P maka Q ternyata mempunyai bentuk ekivalensi jika kita ingin merubahnya menjadi bentuk disjungsi atau yang sering kita ketahui sebagai atau, ya. Nah, cara mengubah ke bentuk disjungsi ini kita tinggal depannya saja dinegasi. Nah, jika depannya P di sini, maka kita tinggal negasikan yang bagian depannya. Berarti menjadi negasi P. Negasi P atau Q. Nah, seperti itu ya. Jadi, bentuk jika maka ternyata di sini bisa menjadi bentuk atau, ya, dengan cara depannya dinegasi. Nah, selain itu ada bentuk ekivalen yang tetap menggunakan jika maka. Nah, bentuk ekivalennya adalah jika kita ingin mengubah penyebabnya menjadi akibat dan akibatnya menjadi penyebabnya. Nah, itu dengan cara dibalik, namun dua-duanya harus memakai negasi. Jadi, menjadi negasi Q, maka negasi P. Jadi, kalau kita ingin membalik ya, penyebabnya dijadikan akibat, dan akibatnya dijadikan sebab, nah itu harus dua-duanya dinegasi. Nah, itu adalah bentuk ekivalensi yang perlu kalian hafal. Karena ini pasti keluar di UTBK. Nah, biar lebih paham, sekarang kita coba contohnya seperti apa. Contohnya, jika Budi rajin menabung, maka Budi memiliki banyak uang. Nah, sekarang kita anotasikan dulu untuk premisnya. Nah, ini adalah bentuk dari premis implikasi, ya. Jika Budi rajin menabung, berarti antara jika dan maka ini kita anotasikan sebagai P, dan setelah maka ini kita anotasikan sebagai Q. Nah, berarti bentuknya jika kita tulis dalam variabel, ini adalah jika P maka Q, seperti itu ya. Nah, ternyata bentuk ini memiliki dua bentuk yang ekivalen yang sama-sama bernilai benar. Yang pertama yang bentuknya adalah negasi P atau Q. Nah, berarti jika negasi P atau Q, berarti negasi P apa? Negasi P berarti Budi tidak rajin menabung atau Budi memiliki banyak uang. Nah, jadi ingat ya, jika bentuknya adalah disjungsi, kita tidak perlu memakai kata jika di depan. Jadi langsung negasi P-nya apa? Berarti negasi P, Budi tidak rajin menabung atau Budi memiliki banyak uang. Nah, kemudian bentuk ekivalen yang kedua ada negasi Q, maka negasi P. Nah, berarti karena jika maka kita tulis jika. Negasi Q apa? Berarti negasi Q adalah Budi tidak memiliki banyak uang. Maka, Budi tidak rajin menabung. Oke, seperti itu ya. Jadi, ini adalah bentuk dari ekivalensi. Nah, sekarang biar lebih paham, kita coba contoh soalnya. Contoh soal pertama, jika Dian memakai baju biru, maka Nisa memakai baju putih. Nah, kemudian ada 5 opsi ya yang bisa kita pilih. Yang pertama, Dian dan Nisa memakai baju biru dan putih. Yang kedua, jika Dian tidak memakai baju biru, maka Nisa tidak memakai baju putih. Yang ketiga, jika Nisa tidak memakai baju putih, maka Dian tidak memakai baju biru. Yang keempat, Dian memakai baju biru dan Nisa memakai baju putih. Yang kelima, Dian tidak memakai baju biru atau Nisa memakai baju putih. Nah, sekarang kita cek satu-satu untuk notasinya. Nah, untuk pernyataan yang pertama, di sini Dian dan Nisa memakai baju biru dan putih.
Nah, artinya untuk pernyataan yang pertama ini tidak ada notasi dalam logika, ya, karena bukan bentuk dari jika maka, ya, bukan bentuk dari disjungsi juga, ya, namun seperti konjuksi, namun ini bukan bentuk dari logika, karena dua-duanya ada dan di sini. Nah, yang kedua, jika Dian tidak memakai baju biru, maka Nisa tidak memakai baju putih. Berarti ini bentuk dari implikasi. Dian tidak memakai baju biru. Nah, kita lihat dulu di sini. Jika Dian memakai baju biru, berarti ini kita notasikan sebagai P, maka Nisa memakai baju putih. Ini kita notasikan sebagai I. Berarti bentuknya ini merupakan bentuk dari implikasi. Jika P, maka I. Nah, untuk yang opsi kedua ini, berarti bentuknya jika Dian tidak memakai baju biru. Tidak memakai baju biru berarti notasinya adalah negasi P, karena kebalikan dari yang P. Kemudian Nisa tidak memakai baju putih, berarti tidak memakai baju putih ini merupakan notasi dari negasi I. Nah, sekarang kita lihat nih untuk pernyataan ekivalennya. Ingat, pernyataan ekivalen itu yang ada di kotak ini ya. Nah, jadi jika P maka Q ini akan bernilai sama jika bentuknya menjadi disjungsi yang bentuknya negasi P atau Q, kemudian bernilai benar juga jika bentuknya negasi Q maka negasi P, seperti itu. Nah, untuk yang opsi nomor 2 ini, itu bentuknya adalah negasi P maka negasi I. Nah, otomatis di sini karena tidak sesuai dengan aturan ekivalensi, maka untuk soal atau opsi nomor 2 ini itu salah. Nah, sekarang kita cek untuk opsi nomor 3. Nah, opsi nomor 3, jika Nisa tidak memakai baju putih. Nah, Nisa tidak memakai baju putih, berarti ini adalah negasi I, maka Dian tidak memakai baju biru. Berarti tidak memakai baju biru itu negasi P. Berarti bentuknya ini adalah negasi I, maka negasi P. Nah, kita lihat ya, untuk pernyataan yang ekivalen. Nah, di sini. Berarti ini merupakan bentuk ekivalennya. Berarti untuk opsi nomor 3 itu benar. Nah, sekarang kita cek untuk opsi yang nomor 4. Nah, untuk opsi yang nomor 4, Dian memakai baju biru dan Nisa memakai baju putih. Dian memakai baju biru berarti itu P, kemudian dan Nisa memakai baju putih. Nisa memakai baju putih berarti Q. Berarti bentuknya adalah P dan Q. Nah, bentuk ini bukan merupakan bentuk dari ekivalen dari implikasi. Berarti salah ya. Nah, terakhir kita cek untuk yang nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5, Dian tidak memakai baju biru. Dian tidak memakai baju biru ini berarti negasi P atau Nisa memakai baju putih. Nisa memakai baju putih berarti apa? Q. Nah, berarti bentuknya negasi P atau Q. Nah, sehingga ini juga merupakan bentuk ekivalen. Ya, jika kita lihat bentuknya sama. Seperti itu ya. Nah, berarti ini bentuknya merupakan ekivalensi dari implikasi. Berarti opsi jawabannya benar adalah nomor 3 dan nomor 5. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sekarang contoh soal yang nomor 2. Jika hari ini libur sekolah, maka saya akan ke rumah Roni. Jika saya ke rumah Roni, maka saya akan bermain bersama. Kita notasikan dulu ya. Berarti jika hari ini libur sekolah, berarti notasikan sebagai P, maka saya akan ke rumah Roni. Berarti ini notasinya sebagai Q. Nah, kemudian jika saya ke rumah Roni, berarti ini adalah Q, maka saya akan bermain bersama. Berarti ini adalah variabel baru ya, berarti variabel R. Nah, berarti ini sebelumnya sudah kita belajar tentang aturan penarikan kesimpulan. Bentuknya ini adalah silogisme. Jadi, premis pertama bentuknya adalah jika P maka Q. Kemudian premis kedua bentuknya jika Q maka R. Nah, sehingga kesimpulannya ini adalah jika P maka R. Nah, jika P maka R itu apa? Berarti jika hari ini libur sekolah,
maka saya akan bermain bersama. Nah, ternyata setelah kita lihat di opsi A, B, C, D, E itu tidak ada yang sama dengan yang notasi sudah kita buat. Nah, jadi biasanya di UTBK itu ada pengecohnya. Jadi kita harus menggunakan pernyataan yang ekuivalen. Nah, ingat pernyataan yang ekuivalen berarti kita ada dua bentuk lagi yang sama-sama bernilai benar. Nah, ingat ya, pertanyaannya itu adalah yang pasti benar. Berarti yang pernyataan ekuivalen yang sama-sama bernilai benar. Berarti nilai ekuivalensi yang sama-sama bernilai benar ini adalah jika P maka R ekuivalensinya dengan negasi P atau R, atau bisa juga dengan negasi R maka negasi P, seperti itu. Nah, kita cek dulu untuk yang bentuknya negasi P atau R. Ya, kita cari apakah ada. Nah, kita cari yang notasinya ada atau. Berarti notasinya yang ada atau di opsi yang D. Nah, hari ini tidak libur. Hari ini tidak libur berarti itu notasi dari negasi apa? Negasi P. Nah, atau ya, saya bermain bersama Roni. Berarti saya bermain bersama Roni itu adalah notasi dari R. Nah, sehingga ini adalah bentuk dari ekuivalensinya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, jika sudah paham untuk soal yang nomor 2, sekarang silakan latihan soal untuk nomor 3. Oke, untuk contoh soal yang nomor 3 ini, jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Mungkin materinya sampai sini dulu, jadi silahkan dipelajari ya. Jika tidak mengerti, silahkan diulang kembali videonya. Kemudian di video berikutnya kita akan bahas bentuk ekuivalen dari pernyataan yang pasti salah. Oke, selamat bertemu di video berikutnya.